Tangan besar Ningxi kosong dan cakar, dan segumpal energi hitam langsung terkondensasi menjadi pisau panjang, dan kemudian dia menebas langsung ke arah Chen Ping. Energi iblis Ningxi pecah di sekujur tubuhnya, dan air laut yang bergejolak sepertinya mendidih. Pisau panjang itu lewat dan berubah menjadi ribuan lampu pedang hitam. Dalam sekejap, seluruh kekosongan mulai bergetar. Ketika Chen Ping melihat ini, tubuh emasnya yang tidak rusak bersinar dengan cahaya, dan pedangnya yang membunuh naga diayunkan keluar. Energi pedang langsung berubah menjadi naga api satu demi satu. Tepat pada saat Chen Ping dan Ningxi bertarung, cahaya spiritual di sekitar mereka langsung terguncang dan menghilang. Selusin kultivator sihir itu juga terpesona oleh nafas mereka, dan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Air di laut mati mengalir mundur dan membentuk ngarai tepat di kaki Chen Ping dan Ningxi. Air laut di seluruh arai iblis menaklukkan hilang, dan arai setan menaklukkan terkena semua orang. Di puncak yang menjulang tinggi, semburan pola terus-menerus berkelap-kelip, dan di tengah ngarai, sejumlah besar batu api memakan waktu dengan cepat. Arai penakluk iblis berlangsung selama 1 menit, dan konsumsinya sangat besar. Lebih dari selusin kultivator iblis hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa membantu sama sekali. Mereka harus terus-menerus menahan serangan spiritual dari arai penakluk iblisi. Chen Ping mengikuti Ningxi untuk bertarung dengan ratusan gerakan. Meskipun tampaknya mereka berdua baru saja berhubungan satu sama lain, mereka sudah berjuang untuk ratusan gerakan. Setiap sentuhan pecah dalam kehampaan, yang membuat masing-masing kultivator sihir sangat tidak nyaman. Mata Ningxi sedikit berkedut. Kali ini mereka bertemu, mereka semua mungkin tahu kekuatan satu sama lain. Chen Ping, Anda adalah putra surga yang bangga di dunia sekuler. Tanpa diduga, Anda telah mencapai alam surga dan manusia. Masih demikian, Anda dapat mengikuti saya, alam Mahayana tingkat kedua, ke alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Namun, bahkan jika Anda mengagumkan hari ini, saya akan membunuh Anda dan tidak pernah melepaskan kesempatan ini. Setelah Ningxi selesai berbicara, energi hitam di tubuhnya terkondensasi menjadi monster, dan dia menggigit Chen Ping. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping memanfaatkan situasi dan memotong monster itu langsung menjadi 2 dengan cahaya pedang. Tapi apa yang Chen Ping tidak harapkan adalah bahwa itu jika ini dipotong menjadi 2, itu tidak akan stagnan sama sekali, tetapi akan langsung berubah menjadi 2 monster yang menyerang. Boom! Tubuh Chen Ping dipukul keras oleh 2 monster, menyebabkan Chen Ping terus mundur, dan mulai ada celah di tubuh emasnya yang tidak rusak. Ketika Chen Ping melihat ini, kristal naga di depan dadanya mulai bersinar, dan naga yang menyala perlahan muncul di belakang Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa itu naga api yang diubah oleh energi pedang saja tidak bisa berurusan dengan Ningxi. Naga api mengaum dan bertarung dengan monster yang diubah oleh energi hitam. Tapi setiap kali monster itu digigit oleh naga api, itu akan terus retak dan menjadi banyak monster. Segera naga api dikelilingi oleh sekelompok monster dan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tidak mengerti metode iblis apa yang digunakan Ningxi. Jika ini terus berlanjut, mungkin seluruh formasi akan diisi dengan monster yang diubah oleh energi hitami. Senior, apa yang terjadi? Bagaimana monster-monster ini, yang telah diubah oleh orang ini dengan energi sihir, bisa terus retak? Chen Ping sedikit terdiam dan bertanya pada Raja Iblis Ciun. Anda tidak melihat bahwa dia memegang kuali tungku di tangannya. Di kuali tungku, dia terus-menerus memancarkan energi sihir. Saya kira ini adalah senjata sihir penyerapan. Nafas panas yang mulai Anda keluarkan diserap oleh kuali tungku dan kemudian disimpan. Ini dapat dilepaskan dan digunakan saat itu. Alasan mengapa monster-monster itu dapat terus retak sepenuhnya karena energi iblis yang terus-menerus dilepaskan di kuali tungku.
Bagaimana ini bisa terjadi tanpa sejumlah besar energi iblis untuk mendukungnya? Anda harus menemukan cara untuk menghancurkan tripod tungkunya, atau hanya mengambil tripod tungku. Ciyun Mojun berkata, pada saat ini, Chen Ping memperhatikan bahwa itu Ningzi benar-benar memegang tripod tungku kecil di tangannya. Tripod tungku tampak berongga, tetapi energi iblis terus keluar dari tripod tungku. Tapi tepat ketika Chen Ping terganggu dan berbicara dengan Chi Yun Demon Lord, napas dingin tiba-tiba datang dari belakang. Aku melihat biksu di Xingyi, memegang pisau panjang, datang di belakang Chen Ping seperti hantu. Kemudian dia menebas ke arah Chen Ping dengan keras. Mati bagi saya. Wajah biksu Xingyi penuh dengan kekejaman, dan Chen Ping merusak salah satu lengannya. Tentu saja dia ingin membalas dendam. Nafas kekerasan langsung pada pisau panjang. Ini adalah ritme membelah Chen Ping menjadi dua. Meskipun Ningzi mengatakan bahwa itu dia akan menyerahkan Chen Ping kepadanya, biksu Xingyi sangat kesal sehingga dia kehilangan lengannya sehingga dia ingin membunuh Chen Ping untuk membalas dendami. Dia baru saja menemukan bahwa Chen Ping terganggu dalam pertempuran, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Chen Ping di belakang punggungnya. Dihadapkan dengan serangan menyelinap, Chen Ping menunjukkan cibiran di wajahnya dan tidak melihat ke belakang. Bahkan tidak menghindar. Tepat ketika pisau panjang menebas tubuh Chen Ping, cahaya keemasan meledak, dan tubuh emas yang tidak rusak menghalangi pisau. Namun, karena tubuh Ernest yang tidak rusak baru saja mengalami retakan, ketika pisau turun, tubuh emas yang tidak rusak langsung runtuh. Saudara Xingyi sangat gembira karena Chen Ping tidak memiliki baju besi seperti itu, jadi dia menjadi domba yang akan disembelih. Saat pisau panjang di tangan biksu Xingyi terus jatuh, pisau panjang itu benar-benar menebas langsung di bahu Chen Ping, gagal tenggelam selama 1 menit. Melihat tubuh Chen Ping lagi, tidak ada bekas luka sama sekali. Biksu Xingyi penuh dengan kejutan, dan senyumnya membeku langsung di wajahnya. Dia berpikir bahwa itu tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan akan rusak dan dia akan dapat melukai Chen Ping, tetapi siapa yang tahu bahwa itu tubuh fisik Chen Ping sangat kuat. Hanya karena sampah kecil Anda, bahkan jika saya tidak memiliki baju besi untuk melindungi tubuh saya, Anda tidak akan dapat menyakiti saya. Chen Ping menoleh dan berkata dengan senyum menghinal. Mundur dengan cepat, tubuh Chen Ping ini telah ditempa, Anda tidak dapat menyakitinya. Setelah melihat ini, Ningzi buru-buru berteriak. Saudara Xingyi, dengan wajah jahat, langsung melemparkan pisau panjang di tangannya dan kemudian mundur ke arah belakang. Ketika Chen Ping melihat ini, jari abadi jatuh, disertai dengan cahaya keemasan dari jarinya. Biksu Xingyi terkejut menemukan bahwa itu kecepatan mundurnya melambat, dan bahkan laju aliran waktu mulai melambat. Sebelum dia bisa bereaksi, lengannya yang lain langsung ditembus oleh jari abadi, dan seluruh orang itu berteriak. Tuan Ning, selamatkan saya. Saudara Xingyi berteriak Ningzi tolong. Setelah semua, kekuatan Chen Ping menunjukkan hanya terlalu mesum. Bahkan jika Chen Ping berdiri diam sekarang, dia tidak akan berani menyelinap menyerang Chen Ping. Lelucon yang luar biasa, tubuh yang begitu kuat, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Metode abadi. Kau sebenarnya tahu keajaiban keabadian. Dan metode peri ini juga mengandung asal waktu. Apakah Anda benar-benar menyadari asal waktu? Setelah Ningzi melihat Chen Ping menampilkan jari-jarinya yang abadi, seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak terkejut. Dia juga berpikir bahwa itu dia baru saja mengikuti Chen Ping, dan hanya itu yang dimiliki Chen Ping, tetapi dia tidak ingin Chen Ping tiba-tiba melakukan trik sulap. Ini juga sangat mengejutkannya. Ningzi tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan saudara Xingyi, tetapi berteriak keras, melarikan diri ke pusat formasi dan menghancurkan formasi, dan Anda secara alami akan diselamatkan. Ningzi akan membiarkan biksu Xingyi menghancurkan formasi. Selama formasi hancur, maka kultivator sihir yang tersisa tidak akan lagi dalam bahaya.
Melihat ini, Brother Xingyi hanya bisa bergegas ke dasar laut dengan putus asa. Pada saat ini, tidak ada air laut di dasar laut, jadi dia tidak akan menderita erosi air laut. Ningzi, jika Anda membiarkan sampah semacam ini menghancurkan formasi saya, apakah menurut Anda dia agak terlalu tinggi? Dengan senyum dingin, sosok Chen Ping menghilang seketika, dan kemudian muncul di belakang Brother Xingyi. Chen Ping melakukan langkah pemadaman api, yang merupakan teknik abadi yang dapat menjangkau ratusan mil dalam satu langkah. Namun, Chen Ping belum sepenuhnya menguasai teknik rahasia ruang angkasa, jadi ketika dia melakukannya, dia hanya dapat melakukannya dalam beberapa langkah. Melihat ini, seluruh tubuh Ningzi terguncang oleh udara hitam, disertai dengan minuman rendah, dan tubuhnya menghilang seperti hantu, dan kemudian dia langsung menyusul Chen Ping. Langit dipenuhi kegelapan, berubah menjadi telapak tangan besar, dan menamparkan Chen Ping tiba-tiba. Chen Ping sepertinya telah menebak gerakan Ningzi, dan tepat ketika Ningzi menamparnya dengan telapak tangan, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Tapi Biksu Xingyi di depan Chen Ping sengsara. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia ditampar oleh Ningzi dengan telapak tangan, disertai dengan erangan teredam, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan benang putus. Pukul tanah dengan keras. Mengandalkan, Ningzi tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Ditemani oleh tubuh biksu di Xingyi, La menghantam tanah dengan keras, seolah-olah langsung menyuntikkan kekuatan ke dalam arai penakluk iblis. Lampu spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan bergegas seperti bintang. Kali ini, cahaya spiritual bahkan lebih mempesona daripada cahaya spiritual yang memakan batu peri. Ribuan kali, dan seluruh tubuh biksu Xingyi menyusut dengan cepat, menjadi pikun terlihat dengan mata telanjang, dan napasnya menghilang dalam sekejapi. Tidak ada yang menduga bahwa itu arai penakluk iblis ini masih bisa menyerap nafas kultivator iblis dan menjadi sumber dayal. Bahkan Chen Ping tidak memikirkannya sendiri. Ini mengejutkan semua kultivator iblis. Mereka awalnya berpikir bahwa itu formasi besar akan muncul, dan mereka hanya perlu menemukan cara untuk memecahkan formasi besar. Tapi sekarang dalam situasi ini, selama mereka mendekati formasi besar, mereka takut bahwa itu mereka akan menjadi arai penakluk iblis, mengkonsumsi sumber dayal. Adegan berikutnya langsung membuat semua orang terkejut, bahkan Chen Ping tidak terkecuali. Aku melihat semburan suara yang hancur, dan udara hampa yang keras memancar ke sekeliling. Kemudian retakan padat dalam kehampaan muncul satu demi satu, dan mereka terus menyebar di sekitar. Retakan gelap dalam kehampaan seperti mulut raksasa monster, menghisap semuanya dengan hisapan tak terbatas. Melihat kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak retakan dalam kehampaan, Chen Ping juga berkeringat di dahinya seketika. Kali ini membuatnya tampak agak besar. Jika itu benar-benar tersedot oleh retakan dalam kehampaan, itu mungkin tidak akan pernah kembali. Para kultivator iblis itu dan Ningzi melihat celah-celah dalam kehampaan yang muncul, dan tiba-tiba wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak. Terkadang kematian tidak mengerikan, yang mengerikan adalah alam yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik retakan dalam kehampaan ini. Seiring dengan kultivator iblis yang tersedot ke dalam celah-celah di ruang hampa, mereka membuat teriakan, dan beberapa langsung diaduk dan dihancurkan oleh celah-celah di ruang hampa, dan langsung berubah menjadi genangan daging. Meskipun ini adalah para beku yang telah mengatasi kesengsaraan, atau bahkan para beku dari alam Mahayana, mereka masih tampak begitu kecil di depan keretakan ini dalam kehampaan. Sejumlah besar air laut mulai beririgasi kembali, dan puncak yang awalnya terbuka ditelan oleh air laut dalam sekejap, dan formasi yang terbuka ditutup-tutupi. Chen Ping, apa sih yang Anda bermain dengan? Bisakah Anda masih hidup jika Anda tersedot ke dalam celah dalam kehampaan? Ningzi mengutuk Chen Ping dan akan mati karena marah.
Tampaknya Chen Ping benar-benar ingin mati bersama untuk bunuh Diril. Mesum sialan. Chen Ping menatap Ningzi yang marah dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Bernama memarahi saya. Tidakkah saya melihat bahwa saya juga menghindari retakan dalam kehampaan? Bagaimana saya bisa tahu itu akan seperti ini? Petik 2. Itu semua salahmu? Aku harus membiarkan pena jahat menghancurkan formasiku, tapi ternyata seperti ini. Sambil menghindari hisapan retakan dalam kehampaan, Chen Ping berkata. Ningzi tercengang, dan dia tidak berharap Chen Ping mengeluh tentang dirinya sendiri. Ningzi menolak hisapan pusaran, menghindar di samping, dan menatap Chen Ping. Formasi yang Anda siapkan, Anda mengatakan kepada saya bahwa itu Anda tidak tahu. Melarikan diri dari celah-celah ini dalam kehampaan dan melihat bagaimana saya mengupas kulit Anda dan kram otot-otot Anda. Saya belum tahu siapa yang memilih siapa, mari kita lihat. Chen Ping dan Ningzi hanya bisa bicara. Tidak ada yang berani mengambil tindakan, dan sekarang semua energi hanya bisa untuk menghindari celah-celah itu dalam kehampaan. Chen Ping dan Ningzi baik-baik saja, mampu menghindari retakan kosong itu dan tidak tersedot.